Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatun Balighah dengan NIM 192231058. Di sini saya akan melakukan artikel review terkait Household Food Consumption Survey. Berikut adalah jurnal utama dan juga jurnal pendukung yang saya gunakan. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, untuk jurnal utama, yang pertama adalah membandingkan estimasi asupan dan ketidakcukupan mikronutrien antara metode HCES dan 24-hour food recall, lalu juga menilai kesesuaian metode HCIES dan juga 24-hour food recall dalam perencanaan kebijakan fortifikasi pangan nasional di Malawi. Lalu untuk jurnal pendukungnya sendiri, menilai kegunaan data HCES dalam perancangan program fortifikasi pangan, lalu juga mengidentifikasi keterbatasan dan research gap dalam metode analisis HCES. Untuk metode penelitiannya sendiri, untuk jurnal utama yaitu menggunakan dua jenis data, yaitu HCES dengan melibatkan 183 rumah tangga di distrik Kasungu untuk menggambarkan pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga, dan juga data 24-hour food recall dari 177 responden wanita usia reproduktif untuk menggambarkan asupan aktual individu selama 24 jam terakhir. Lalu juga melakukan analisis asupan zat gizi mikro berdasarkan dua kondisi berbeda, yaitu tanpa fortifikasi pangan dan juga dengan program LSFF atau fortifikasi pangan. Dan juga untuk jurnal pendukungnya menggunakan metode studi tinjauan literatur atau review study dengan pendekatan naratif dan analitis, lalu juga menggunakan data HCES untuk menilai konsumsi pangan, kecukupan zat gizi, dan menganalisis program fortifikasi pangan skala besar. Untuk pengolahan datanya sendiri, yang jurnal utama, data rumah tangga dikonversi nantinya ke AFE dan juga dihitung kandungan zat gizinya berdasarkan tabel komposisi pangan, lalu akan dibandingkan antara HCES dan 24-hour food recall dengan uji statistik yaitu Mann-Whitney U untuk membandingkan asupan zat gizi metode HCES dan 24-hour food recall, juga uji chi-square untuk membandingkan proporsi rumah tangga yang mengonsumsi makanan fortifikasi. Lalu untuk jurnal pendukungnya sendiri, data penelitian terdahulu dianalisis secara kualitatif, yaitu dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dibandingkan berdasarkan topik metodologinya untuk menemukan pola, metode terbaik, dan juga kesenjangan riset dalam penggunaan HCES untuk perancangan program fortifikasi pangan. Untuk hasil penelitiannya sendiri, jurnal utama yang pertama adalah asupan energi dari data HCES menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan 24-hour food recall. Lalu untuk beberapa mikronutrien seperti zat besi dan juga zinc dan juga vitamin B2 dan juga B9 menunjukkan hasil yang serupa, tetapi tidak untuk vitamin B1, B3, B6, dan B12 yang mana memiliki hasil yang sangat berbeda. Lalu kedua metode tersebut juga menunjukkan fortifikasi paling efektif untuk vitamin A dan juga HCES lebih baik untuk memperkirakan cakupan program karena recall 7 hari. Untuk jurnal pendukungnya sendiri, HCES seringkali menghasilkan estimasi asupan konsumsi yang berbeda dari data konsumsi individu karena tidak mencatat makanan yang dikonsumsi di luar rumah dan juga tidak dapat menyisakan porsi makan setiap anggota rumah tangga. Lalu HCES cukup akurat dalam menggambarkan konsumsi makan pokok seperti sereal dan juga minyak yang sering menjadi kendaraan fortifikasi, tapi kurang tepat untuk menilai asupan mikronutrien individu. Lalu terdapat perbedaan antar negara dalam cara mengumpulkan dan pengolahan data HCES yang menyebabkan hasil estimasi asupan zat gizi belum seragam. Untuk uji validitasnya sendiri, jurnal utama ini membandingkan data antara estimasi HCES dan 24-hour food recall dalam dua skenario yang berbeda, yaitu dengan dan juga tanpa fortifikasi. Lalu standarisasi konsumsi rumah tangga menggunakan metode AFE atau Adult Female Equivalent agar hasilnya representatif untuk wanita dewasa, dan juga analisis statistik menggunakan uji Mann-Whitney U dan chi-square. Lalu untuk jurnal pendukung sendiri, literatur yang digunakan berasal dari sumber terpercaya seperti FAO, World Bank, dan jurnal ilmiah internasional. Lalu analisis dilakukan secara kritis dan juga sistematis dengan membandingkan banyak studi yang menggunakan data HCES. Lalu temuan konsisten dengan hasil riset empiris di berbagai negara berpendapatan rendah dan juga menengah. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, untuk kelebihan dari jurnal utama ini adalah menggabungkan HCES dan 24-hour food recall
Lalu juga menguji 2 skenario fortifikasi pangan dengan dan juga tanpa LSFF sehingga hasilnya relevan untuk kebijakan gizi nasional, dan juga validasi langsung antara dua metode yaitu HCES dengan 24-hour food recall. Untuk kekurangan dari jurnal utama ini sendiri itu keterbatasan detail pada daftar makanan di HCES, lalu HCES juga tidak mencatat konsumsi individu dan makanan di luar rumah sehingga cenderung underestimate. Lalu untuk kelebihan dari jurnal pendukung, kajian global komprehensif, metodologi yang jelas dan juga identifikasi gap riset serta mengidentifikasi sumber yang terpercaya juga. Lalu untuk kekurangannya tidak menyajikan data empiris atau hasil kuantitatif bergantung pada kualitas studi literatur yang ditinjau, dan juga tidak ada uji validitas langsung antara HCES dan juga metode lain. Kesimpulannya bersifat teoretis. Untuk kesimpulannya, HCES merupakan sumber data yang berguna untuk analisis konsumsi pangan dan perencanaan fortifikasi gizi meskipun tidak seakurat data individu seperti 24-hour food recall. Lalu dari studi Kalimbira 2025 ini memberikan bukti bahwa HCES dapat digunakan untuk memperkirakan asupan beberapa zat gizi dengan hasil yang cukup akurat. Sedangkan untuk penelitian dari Adams mendukung temuan tersebut dari sisi teoritis dengan menjelaskan cara kerja, keunggulan, dan juga keterbatasan penggunaan data HCES, dan secara keseluruhan keduanya menunjukkan bahwa kombinasi HCES dan 24-hour food recall dapat saling melengkapi dalam pemantauan dan perencanaan kebijakan gizi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.